Hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebenaran. Temanya menghadapi masa yang sukar. Sekali lagi katakan, menghadapi masa yang sukar. Saya percaya setiap hari sebenarnya ada situasi kondisi yang sulit buat kita. Setiap saat ada hal-hal yang sukar yang kita hadapi. Tetapi kita mau belajar lewat sebuah kebenaran firman Allah ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat sekian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai di situ dulu. Saudara, kita percaya bahwa firman Allah katakan ada masa yang sukar. Dan ini harus kita ketahui. Nah saudara, kata ketahui di situ, kata lah itu adalah sebuah perintah. Di masa yang sukar ini, di masa yang sulit ini, saudara, kita perlu mengerti dan kita perlu memahami ini. Ada dua hal yang terjadi saudara di masa yang sukar. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan yang kedua, manusia akan menjadi hamba uang. Saudara. Nah saudara, dampak daripada kedua hal ini Alkitab menjelaskan bahwa mereka akan membual, akibatnya menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama dan seterusnya. Saya tidak akan membahas tentang hal ini, tetapi kita melihat dua hal yang ada di depan tadi. Nah saya mau katakan begini, ada sebuah prinsip yang harus kita pahami. Kalau orang cinta Tuhan, atau dalam arti orang yang tidak cinta Tuhan maksud saya yakin dia akan mencintai uang atau mamon. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Semua yang kita miliki saudara, itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Tuhan juga bisa pakai uang untuk menjadi berkat. Tidak ada yang salah dengan uang itu. Nah saudara, kata mamon itu dalam bahasa Alkitab, itu punya pengertian kekayaan, keuntungan, dan lebih cenderung mengacu kepada harta atau uang. Artinya saudara, memiliki mamon atau kekayaan atau uang bukan masalah jika cara kita memilikinya dengan benar. Oleh karena itu, tantangan dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini, bagaimana kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, kita mau memilih Tuhan atau memilih mamon, yaitu uang. Sekali lagi saya mau katakan, kita memilih mamon itu tidak salah. Karena juga uang, harta bisa menjadi berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kalau kita memilih mencintai uang atau harta, kita menghambakan diri kepada uang atau harta, bukan Tuhan, bukan Allah. Itulah yang salah. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan tidak suka. Di akhir zaman, menjelang akhir zaman, saudara, kita harus punya prinsip yang benar untuk menghadapi. Karena Alkitab katakan, di akhir zaman ada sebuah waktu masa yang sukar. Dan dua hal yang menjadi tantangan kita.
yaitu mencintai diri sendiri atau menjadi egois. Yang kedua, menjadi hamba uang. Saudara, dan dampak daripada kedua hal ini sudah dicatat mulai ayat 2, 3 dan seterusnya. Saya tidak akan menjelaskan itu. Saudara, nah, sekali lagi saya jelaskan ayat yang pertama, ketahuilah, sekali lagi itu sebuah perintah. Katalah itu perintah. Bahwa pada hari-hari terakhir ada masa yang sukar. Sukar artinya sebuah masa yang berbahaya. Jika tidak bersama dengan Tuhan. Jika kita tidak memiliki Tuhan. Saudara, oleh karena itu, milikilah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kata perintah berarti harus diperhatikan. Harus kita fokus. Kecuali orang yang cuek. Tapi saya percaya kerajaan Allah bukan isinya orang-orang yang cuek. Tapi orang yang saling peduli, saling mengasihi. Orang yang suka memberi, orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, saya akan melihat ada beberapa hal. Saya akan bawa saudara dalam surat Yakobus pasal 5. Di situ mulai ayat 7 dan seterusnya ada beberapa hal dalam kita menghadapi masa yang sukar. Saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat-ayat 7 dan seterusnya, itu ada hubungannya dengan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang ayat ini, tetapi saudara perlu tahu judul perikopnya tentang peringatan kepada orang kaya. Sekali lagi, orang kaya itu tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan kita supaya kekayaan itu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita harus pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 6 menjelaskan ternyata ada orang-orang di saat akhir menjelang kedatangan Tuhan sedang mengumpulkan mamon, harta, uang, kekayaannya dengan berlimpah-limpah. Tetapi Alkitab katakan mereka satu saat orang-orang ini akan menangis dan beratap menimpa kehidupan mereka. Terus Alkitab katakan kekayaan mereka akan menjadi busuk. Pakaian mereka menjadi ngengat. Emas perak mereka sudah berkarat. Artinya saudara, Alkitab mau katakan, Tuhan mau katakan, kekayaan, harta itu kalau tidak dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan, engkau akan meratap satu saat. Di dunia ini engkau boleh menikmati bersenang-senang. Tapi satu saat engkau akan meratap. Ada teriakan besar. Saudara, akan terjadi. Saya berdoa supaya kalau Tuhan pakai kita, kalau Tuhan berkati saudara dan saya, biar semuanya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, yang pertama, sikap menghadapi masa yang sukar, kita harus apa? Bersabar. Di dalam perikop ini saya menemukan ada 4 kali dikatakan bersabar. Sabar, bersabar, bersabarlah. Artinya apa saudara? Itu sesuatu hal yang sangat penting. Itu sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Kunci yang pertama, bersabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu suatu sikap menahan emosi
dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itu sabar. Orang yang sabar dia akan mampu menahan segala yang terjadi, segala yang dihadapi dengan tidak mengeluarkan kata-kata mengeluh. Emosi, jiwa, sebuah sikap yang luar biasa. Nah, dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia, kata sabar itu diartikan tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Wah, luar biasa. Saya percaya kalau kita ada dalam firman, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ada dalam kebenaran, maka salah satu dari buah roh adalah sabar. Dan sabar itu ada di dalam hidup anak-anak Tuhan. Sabar itu dimiliki oleh orang percaya untuk menghadapi masa yang sukar ini. Karena kesabaran itu membuat kita bisa menahan segala sesuatu. Kita bisa bertahan berhadapan dengan segala sesuatu. Karena sabar ada sebuah kekuatan untuk kita ada dalam situasi apapun. Amin. Luar biasa, saudara. Nah, digambarkan begini, saudara. Analoginya digambarkan seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Seorang petani, waktu dia menanam sampai dia menghasilkan, itu sebuah proses dari kesabaran. Musim gugur, petani itu mulai menanam bibit sampai dia bisa menghasilkan, membutuhkan yang masuk bersama-sama, berpesta dengan Tuhan adalah orang-orang yang sabar di masa sukar. Dan dia tidak akan goyah, dia akan teguh berdiri. Hanya orang yang sabar akan masuk sampai kedatangan Tuhan. Ada musim-musim di dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam waktu, ada waktu manusia atau kronos, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu adalah waktu manusia. Tapi percayalah saudara, ada kurios, ada waktu Tuhan. Di dalam waktu-waktu manusia yang kita sedang hadapi hari-hari ini, besok dan seterusnya. Percayalah ada waktunya juga Tuhan yang akan bekerja bagi orang yang sabar menantikan kedatangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-8. Sikap menghadapi masa yang sukar. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang kedua, kita harus meneguhkan hati. Tuhan pernah berkata kepada Yosua, teguhkanlah hatimu. Saudara, hati yang punya firman Allah. Firman Allah berkata kita harus menerima firman Allah, taruh dalam hati kita. Dengan hati kita menerima, dengan mulut kita memperkatakan bahwa Tuhan adalah Rajaku, Tuhan adalah Juru Selamatku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kekuatanku,
Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah Immanuel, El Shaddai, yang akan selalu memelihara dalam setiap hidup kita. Teguhkan hanya oleh firman Allah. Baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Perkatakan firman Allah itu. Ucapkan setiap kebenaran firman Allah. Dan terus teguhkanlah hatiku. Karena kita percaya Tuhan ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hanya orang-orang yang teguh hatinya. Hanya orang-orang yang punya sikap teguh, artinya orang-orang yang pantang menyerah. Akan terus bergerak, akan terus melangkah. Orang yang tidak mudah dibelokkan hatinya. Orang yang tidak mudah menyimpang. Karena ada kebenaran, ada firman Allah di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Dan firman Allah itu meneguhkan. Sehingga kita punya sikap menghadapi masa yang sukar. Karena hati yang teguh berdiri di atas kebenaran firman Allah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Sikap menghadapi masa yang sukar. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi apa? Bersabar. Yang kedua, meneguhkan hati. Dan yang ketiga, ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan mempersalahkan. Nah, dalam arti kata aslinya Alkitab, kata bersungut itu artinya bukan hanya sekedar mengeluh, tapi menjurus pada suatu tindakan memberontak. Oleh karena itu, kalau saudara ingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada 5 dosa. Dan salah satu dosa yaitu bersungut-sungut. Sehingga banyak orang yang meninggal. Ternyata bersungut-sungut itu bukan hanya kita sekedar kita mengeluh. Tetapi ada spirit, ada roh pemberontakan di situ. Mari saudara, menghadapi masa yang sulit sukar ini, kita enggak mau bersungut-sungut. Karena di saat kita bersungut, kita sedang memberontak kepada Tuhan. Kita sedang mempersalahkan kepada Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita sebagai anak Tuhan? Mungkin kita sadar atau tanpa kita sadari. Karena waktu kita sedang bersungut-sungut. Kita bukan hanya mengeluh, tetapi kita sedang memberontak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak menginginkan itu, saudara. Dan selalu kata bersungut-sungut ini selalu dihubungkan. Dari ayat ini dihubungkan. Kita akan menjurus kepada saling mempersalahkan. Kita akan menyalahkan saudara. Oleh karena itu firman Allah katakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di akhir zaman ada hakim. Itulah Tuhan Yesus. Saya dan saudara, mari kita tidak bersungut dan saling mempersalahkan. Hanya Tuhan hakim yang adil. Sikap menghadapi masa yang sukar. Milikilah ini sebuah kekuatan
untuk kita terus melangkah di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang keempat, lihat teladan para nabi. Banyak nabi yang bisa kita menjadi teladan. Teladan artinya orang yang memberikan contoh. Dan itu baik untuk kita mengikuti. Abraham. Bagaimana Abraham juga bisa menjadi teladan. Waktu Tuhan panggil dia dari Ur Kasdi menuju suatu tempat yang dia tidak tahu. Tetapi karena dia mau dengar firman Allah. Karena dia mau menuruti firman Allah. Dia ikuti apa katanya Tuhan. Daniel, di saat dia ada di pengasingan, dia diperhadapkan dengan kematian. Tetapi karena dia tahu doa adalah sebuah hubungan dengan Tuhan, maka dia terus berdoa karena itu adalah sebuah kebiasaan. Artinya itu adalah hal yang dia lakukan. Dan dia tidak takut menghadapi gua singa, lobang singa. Saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang begitu panas luar biasa. Tetapi apa yang mereka katakan? Sekali-kali kami tidak akan menyembah dewa. Dan kami tidak takut. Seandainya pun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah. Orang yang punya iman luar biasa. Ada banyak teladan. Dan ada banyak hal yang kita bisa lihat. Elia di saat musim kelaparan, masa yang sukar, dia ada di sungai, tidak ada makanan, tetapi Tuhan bisa memerintahkan burung untuk memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena orang-orang ini, para nabi ini adalah orang-orang yang berfokus kepada Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah jaminan setiap kehidupan mereka. Haleluya. Apa yang kita perlu ragukan? Apa yang kita perlu takutkan? Kalau ribuan tahun yang lalu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan boleh pelihara. Saya yakin saat kita menghadapi masa yang sukar pun Tuhan akan pelihara saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Yang kelima, ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang kelima, bertekun. Amen. Kata tekun artinya rajin, kerja keras hati dan bersungguh-sungguh. Orang yang tekun adalah orang yang bersungguh-sungguh. Orang yang bertekun dibutuhkan di saat-saat yang sukar. Di masa-masa yang sulit. Perlu ketekunan. Kita harus kerja keras. Kita harus bersungguh-sungguh. Yang terutama bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita benar sungguh kepada Tuhan, Tuhan penyayang dan penuh belas kasihan bagi hidup saya dan saudara. Nah saudara, ada 5 hal yang saya sudah
poin yang saya sudah bahas. Saya ulang lagi, sikap yang pertama, kita harus bersabar. Yang kedua, kita meneguhkan hati. Yang ketiga, kita jangan bersungut dan saling mempersalahkan. Yang keempat, kita harus melihat teladan para nabi. Dan yang kelima, kita harus bertekun. 5 sikap dalam kita menghadapi situasi yang sukar di akhir-akhir ini. Dan Alkitab katakan sekali lagi ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Saya percaya firman Allah. Di saat kita melakukan 5 hal ini, maka dampaknya kita akan berbahagia. Saudara, coba saudara mulai praktekkan. Untuk menjadi orang berbahagia bukan karena kita memiliki banyak harta, memiliki banyak uang. Sekali lagi, itu semua baik kalau kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi 5 hal ini kalau kita miliki, punya 5 nilai-nilai kebenaran firman Allah, maka saya yakin kita akan disebut orang yang berbahagia. Ayub adalah Alkitab katakan dia orang kaya. Sangat kaya pada saat itu. Dengan hartanya, ukurannya, binatang-binatang dan semuanya. Hamba-hamba pekerjanya begitu banyak. Dia bukan hanya kaya secara jasmani, tapi dia juga kaya secara rohani. Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi bagi Ayub? Kitab Ayub ada berapa pasal? Ada yang tahu berapa pasal? 42 pasal. Pasal yang pertama saudara, itu menceritakan kebahagiaan Ayub. Dia orang kaya, dia saleh, punya keluarga yang bahagia, luar biasa. Anak-anaknya luar biasa, 10-nya luar biasa. Pekerjaannya sukses semua, pasal yang pertama. Tapi mulai pasal yang kedua sampai pasal yang ke-41. Menceritakan tentang masa yang sukar bagi Ayub. Masa yang sulit bagi Ayub. Dia ada dalam sebuah ujian yang luar biasa. Yang Tuhan izinkan terjadi. Apa yang kita bisa tangkap saudara? Orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang kaya tidak akan menjamin kalau dia tidak ada pergumulan. Dia pasti ada pergumulan. Dia pasti ada masa yang sukar. Yang kedua apa saudara? Orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang taat kepada Tuhan tidak menjamin juga kalau dia tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada pergumulan, pasti ada ujian yang dia hadapi. Tetapi Ayub contoh yang luar biasa. Ayat 2 sampai 41. Lebih banyak penderitaan yang dialami Ayub. Pasal 42 menceritakan bagaimana dia dipulihkan. Dia diberkati Tuhan. Artinya cuma 2 pasal. Tetapi 40 pasal menceritakan tentang pergumulan. Tapi apa yang kita bisa tangkap dari cerita Ayub yang sudah diceritakan oleh Alkitab? Kita boleh mengalami sebuah pergumulan. Tetapi ending dari sebuah orang percaya, ending akhir dari seorang orang percaya adalah dia akan mengalami sebuah kebahagiaan di dalam Tuhan. Haleluya. Artinya apa saudara? Kalau di dunia ini kita menghadapi banyak persoalan pergumulan, percayalah kalau kita orang yang tekun, kalau kita orang yang bersabar, kalau kita orang yang meneguhkan hati kita, kalau kita tidak pernah bersungut-sungut,
Satu saat kita akan menerima kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, kita ada di masa yang sulit mungkin hari ini. Semua kita mengalami virus corona. Sehingga dampak-dampaknya luar biasa dalam perekonomian, dalam keluarga. Tapi milikilah 5 sikap dalam menghadapi kehidupan ini. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Saya akan akhiri saudara dengan hal ini. Kita harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup kita adalah firman Allah. Katakan firman Allah. Hidup ini jangan kita hanya fokus kepada kebutuhan hidup kita. Tapi mulai kita belajar fokus kita kepada kehendak Tuhan. Mungkin saudara berdoa dan terus berdoa. Tapi percayalah, Tuhan pasti menjawab doa saudara. Karena Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Kebutuhan manusia sampai kapanpun tidak akan pernah selesai saudara. Tidak akan pernah selesai. Karena Tuhan, percayalah, kita butuh Tuhan dalam setiap hidup kita. Alkitab kan berkata begini, kata, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Manusia tidak akan pernah puas. Tapi orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang hidup bersama Tuhan, orang yang ada di dalam kehendak Tuhan akan mengalami kebahagiaan, kepuasan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.